Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kalian semuanya baik. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan bisa berdoa. Silakan ketua kelas bisa mulai berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Sekalian tes sound ya. Mas Winola ada? Hadir, Bu. Mas Bagas? Mas Bagas? Hadir, Bu. Mas Abdul? Hadir, Bu. Mas Rosikin? Hadir, Bu. Mas Yoga? Hadir, Bu. Mas Haikal? Mas Haikal? Mungkin Mas Haikal sinyalnya agak sulit ya. Oke, yang penting kalian sudah hadir semuanya di sini. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan kita bahas di pagi hari ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian, sebelumnya materi apa sih kemarin yang sudah kalian pelajari? Masih ingat tidak? Kemarin itu loh yang kita melakukan praktikum itu. Menguji larutan, Indikator Bu. asam basa, Bu. Iya, uji larutan ya dengan menggunakan indikator alami ya. Iya, Bu. Ya. Kemarin berkaitan dengan uji larutan asam basa begitu ya. Nah, berkaitan dengan uji larutan asam basa, untuk mengetahui kuat atau lemahnya suatu larutan asam basa, perlu kita melakukan analisis, yaitu dengan menggunakan derajat keasaman atau disebut dengan pH. Nah, salah satunya untuk mengetahui pH, kita bisa menghitungnya dengan cara rumus perhitungan pH. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui masing-masing konsentrasi dari H+ dan OH- yang berasal dari asam dan basa. Nah, kira-kira pentingnya apa sih belajar mengenai pH asam basa? Dengan kita mengetahui derajat asam basa, kita bisa menghindari bahaya dari penggunaan asam basa itu sendiri. Maksudnya apa? Yaitu dengan mengatur pH, asupan yang kita makan, kita dapat meminimalisir nih dari penyakit lambung. Begitu ya. Iya, Bu. Ibu akan share screen dulu materi yang akan kita bahas. Sebelumnya Mas Bagas bisa memperlihatkan tampak wajah gantengnya dong Mas Bagas. Ini sudah kelihatan ya? Sudah Sudah kelihatan, Bu. kelihatan, Bu. Nah, ini. Sebelumnya, kira-kira apa sih maksud dan tujuan kita mempelajari pH asam basa?
Nah, sudah kelihatan ini tujuan pembelajarannya, sudah kelihatan, Mas? Iya, Bu. Sudah. Tujuannya apa ya kira-kira? Nah, setidaknya dengan kalian nanti berdiskusi, kemudian menyelesaikan sebuah permasalahan perhitungan pH asam basa, kalian bisa mengaplikasikannya ya. Ini nanti kalian menganalisis soal perhitungan larutan asam basa dengan benar. Nah, dengan memiliki sikap rasa yang keingintahuan tinggi atau berpikir kritis, kemudian bekerja sama dengan kelompok, kreatif, dan komunikatif. Itu ya tujuannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba kalian bisa lihat di sini ada soal-soal perhitungan pH asam basa. Nah, nanti dari soal-soal ini kalian melakukan sebuah diskusi, ya. Nah, kelompoknya, kelompok pertama, kedua, ketiga nanti akan saya bagikan setelah ini ya. Ini permasalahannya nanti ada 1, karena di sini jumlahnya ada 6, maka nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok saja. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Nih, ada alat-alat atau cara untuk menghitung atau mengetahui pH suatu asam basa. Itu bisa dilakukan menggunakan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan indikator universal ini. Kemudian yang kedua dengan menggunakan pH meter. Dan yang ketiga nanti dengan menggunakan perhitungan pH asam basa, yaitu menggunakan rumus pH. Nah, coba untuk kalian bisa memahami apa itu indikator universal, kalian lihat di sini. Coba kalian amati video berikut ini. Kalian bisa melihat videonya? Ya. Ini namanya indikator universal ya. Nah, kertasnya dimasukkan ke dalam larutan. Ini obat mah. Obat mah kemarin sifatnya apa? Asam atau basa? Basa, Bu. Iya, betul sekali. Nah, ini mau dipaskan kira-kira masuknya ke warna yang mana. Nanti kalau sudah pas, oh berarti pH-nya sekitar berapa gitu. Oh, ini pH-nya sekitar 13 sampai 14. Kemudian kertas yang lain dimasukkan ke Aquades. Nah, kira-kira pH-nya berapa ya? Oh, 7. Begitu ya? Begitu ya. Nah, itu tadi indikator universal. Kemudian sekarang kita masuk ke pH meter. Nah, ini bisa kalian melihat di sini pH meter. Ada percobaan mengenai pH meter. pH meter gunanya untuk mengetahui harga pH dengan menggunakan alat elektrik. Nah, ini ya. Nah, kelihatan ya. Di pH meter tertera harga suatu pH larutan. Ini yang diuji adalah air biasa yang bersumber dari sumur. Kira-kira pH-nya sama atau tidak antara pH dengan menggunakan kertas universal, indikator universal, atau dengan menggunakan pH meter. Didiamkan sampai angkanya berhenti. Nah, ini kisarannya 8, kalau normal itu kan pH-nya 7, berarti kalau pH-nya
lebih dari 8 berarti air tersebut agak basa gitu ya. Nah, kalian sudah mengetahui tadi ya, ada pH indikator, indikator universal dengan pH meter. Nah, sekarang yang ketiga, cara menghitung pH dengan menggunakan rumus. Di sini ada rumus-rumusnya nih. Coba Bu Guru mau ngecek kalian sebentar. Nah, masih mengikuti ya? Mengikuti, Masih Bu. mengikuti, Masih, Bu. Bu. Oke, yuk dilanjut. Ya, menghitung konsentrasi ion H+ dari larutan asam. Nah, sebelum kita menghitung pH, kita harus mengetahui konsentrasi. Konsentrasi itu apa sih? Nah, ini ya. Dari satuannya dari H+, konsentrasi H+ dari asam, kemudian konsentrasi OH- dari basa. Contohnya di sini untuk asam kuat, saya memberikan contoh yaitu HCl. HCl jika terionisasi, dia akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. HCl itu asam klorida. Nah, di sini jumlah H-nya itu ada 1. Nih ya. Terus kemudian contoh yang kedua yaitu H2SO4. Jumlah H-nya di sini ada berapa? 2, Bu. Iya, betul sekali. Jumlah H-nya ada 2. Nah, sekarang rumusnya. Untuk mencari konsentrasi H+, itu sama dengan A dikali MA. Di mana A ini adalah jumlah H. Berarti untuk HCl jumlah A-nya berapa? Ada 2, Bu. HCl loh, HCl. 1, Bu. 1. Kalau H2SO4 A, jumlah atom H-nya ada berapa ini? 2. 2, ya. Nah, begitu ya. Nanti kalian menentukan jumlah A itu sama dengan jumlah H yang berada di dalam larutan asam. Gitu ya. Ini contoh-contoh asam kuat ada HCl, asam klorida, asam bromida, asam sulfat, asam asam nitrat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita menghitung konsentrasi ion OH- dari larutan basa kuat. Nah, contohnya larutan basa kuat di sini ada NaOH natrium hidroksida, KOH kalium hidroksida, CaOH2 atau kalsium hidroksida, BaOH2 barium hidroksida, dan MgOH2 magnesium hidroksida. Ini contohnya ionisasi untuk NaOH. Ionisasi NaOH natrium hidroksida itu menghasilkan ion Na+ dan OH-. Nah, jumlahnya OH di sini ada 1. Kemudian contoh yang kedua BaOH2. Jumlahnya OH ada berapa ini? OH-nya 2, Bu. 2. Rumus mencari konsentrasi OH- yaitu B dikali Mb. Mb ini adalah konsentrasi basanya. Gitu ya. Nanti kalian bisa menerapkan di soal. Kemudian sekarang yang lemah. Kalau yang tadi asam kuat basa kuat, sekarang asam lemah basa lemah. Untuk contoh asam lemah, di sini ada CH3COOH. CH3COOH itu adalah asam cuka. Nah, yang tadi ya, yang ada di contoh ya, yang kemarin juga kita lihatkan, yaitu ada asam cuka. Nah, contohnya di sini untuk ionisasi asam cuka atau CH3COOH, yaitu karena dia terionisasi sebagian, dia menghasilkan ion H+ dan
CH3COO-. Nah, karena dia terionisasi sebagian, maka dia memiliki harga Ka. Nih ya, memiliki harga Ka. Memiliki harga Ka. Ka di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah. Iya. Mas minta tolong yang ada suara burung bisa di-mute sebentar ya. Mikrofonnya dimatikan. Nah, jangan burungnya yang dimatikan ya. Jangan dibunuh burungnya, Bu. Iya. Terus ini contoh-contoh asam lemah. Ada HCOOH. HCOOH itu adalah asam formiat, asam semut. Nih ya, biasanya kalau kalian nggak sengaja makan semut itu rasanya ya seperti itulah itu namanya asam semut. Kemudian ini asam cuka HF, ada asam fluorida, ini H2CO3, asam karbonat, HCN asam sianida, dan HNO2 asam nitrit. Nah, itu contoh asam lemah. Nah, untuk larutan berikutnya yaitu basa lemah. Ibu memberi contoh di sini adalah NH4OH atau amonia. Dia terionisasi sebagian menghasilkan NH4+ dan OH-. Rumus mencari konsentrasi OH- yaitu dengan menggunakan rumus akar Kb dikali Mb. Nah, bedanya untuk basa lemah di sini ya, ada Kb, ada tetapan ionisasi basa lemah, tidak B ya, karena B itu menunjukkan jumlah OH-nya. Nih contohnya untuk basa lemah selain NH4OH ada AlOH3, FeOH3, dan FeOH2. Nah sekarang, setelah kalian mengetahui konsentrasi masing-masing asam dan basa, kalian nanti menghitung pH dengan menggunakan rumus ini. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ini untuk asam, baik asam kuat maupun asam lemah. Nah, sedangkan untuk pH basa, rumusnya berawal dari POH, karena tadi yang diketahui kan konsentrasi OH-. Maka POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, setelah kalian mengetahui harga POH, baru kita mencari pH-nya. pH-nya sama dengan 14 min POH. Itu rumusnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh berikut. Nah, tentukan konsentrasi H+ dan pH larutan HCl asam klorida 0,1 m. Nah, diketahui. Nah, ini ya, diketahui. Konsentrasi larutannya asam itu 0,1 m. Dari mana? Ini dari sini ya. Dari sini ya. Iya, Bu. Nih, Ma sama dengan 0,1 m. Sedangkan A, jumlah H-nya itu sama dengan berapa? Ini, ada 1. Nah, yuk sekarang masukkan. Nah, ini rumusnya ya. Konsentrasi H+ karena HCl itu adalah asam kuat, maka dia rumusnya adalah H+ sama dengan A dikali Ma. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Masukkan nilainya, di mana A sama dengan 1, Ma sama dengan 0,1. Masukkan rumus pH-nya, min log H+. Berarti sama dengan min log kali 0,1. Ini H+-nya dari sini tadi ya. Dari sini. Nah, ini masuk ke sini. Min log 0,1. 0,1 itu kan sama saja dengan 10 pangkat min 1. Nah, hasilnya adalah sama dengan 1. Dari mana? Dari sini. Nah, kalian masih ingat rumus logaritma, di mana log 10 pangkat N. Nah, 10 pangkat N itu nilainya sama dengan N. Gitu ya.
Berarti kalau ada min log 10 pangkat min n, artinya sama dengan min dikali min n, sama dengan min kali min plus. Nah, maka hasilnya sama dengan n. Berarti kalau n-nya di sini adalah 1, berarti nilainya sama dengan hasilnya pH sama dengan 1. 1. Gitu ya, paham? Paham, Bu? Oke, lanjut. Ini contoh yang kedua. Tentukan konsentrasi OH- dan pH larutan NaOH. NaOH itu adalah basa kuat. Nah, tadi basa kuat. Diketahui Mb 0,1 M. Ini ya Mb-nya ya. Kemudian B sama dengan 1. B ini jumlah OH. Di sini jumlah OH-nya sama dengan 1. Yang ditanya sekarang, tentukan konsentrasi OH- dan pH. Nah, lanjut ya. Nah, masukkan. Mencari konsentrasi OH- sama dengan, nah ini rumusnya B kali MB. Nah, B-nya yuk kita masukkan nilainya. B sama dengan 1 MB. Nah, begitu ya. Sama seperti tadi ya nilainya ya. Nah, ini karena POH, ini kan yang diketahui POH ya. POH-nya itu sama dengan 1, sedangkan yang ditanya ini pH. Nah, maka masukkan rumus yang tadi. pH sama dengan 14 min POH. Berarti 14 dikurangi 1 sama dengan 13. 13 adalah sifat basa. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Bu, 14-nya dari mana, Bu? Yang mana, Mas? Oh, 14. Oke, 14. Ya. Rentang pH total itu kan 1 sampai dengan 14. Nah, 1 sampai dengan 7 itu sifatnya apa kemarin? Asam. Iya, betul. Nah, sedangkan 7 sampai dengan 14 itu sifatnya apa? Iya, betul, basa. Jadi rentang antara asam dan basa ini 1 sampai dengan 14. Berarti kalau kita yang diketahui itu POH sama dengan 1, maka pH sama dengan 14 min POH. Di mana pH ditambah POH itu sama dengan 14. Gitu ya. Bisa dipahami, Mas? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Lanjut. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini dia menggunakan asam lemah CH3COOH. Tadi asam cuka ya. Nah, diketahui Ma-nya adalah 0,1. Kemudian Ka-nya dari mana? Ka ini adalah tetapan asam lemah CH3COOH 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan tentukan pH-nya. Berarti kita harus menghitung konsentrasi H+ terlebih dahulu, kemudian pH-nya. Nah, ini rumusnya untuk asam lemah. H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya kamu masukkan, Ma-nya kamu masukkan. Kemudian, nah ini 0,1 kan sama saja dengan 10 pangkat min 1. Berarti 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 5. Totalnya 10 pangkat min 6. Kalau pangkat di akar itu artinya dibagi 2. Kan sama saja ini pangkat setengah ya. Berarti jadi hasilnya 10 pangkat min 3.
Nah, lanjut. Itu konsentrasinya sudah diketahui. Sekarang menghitung pH. Rumusnya masih sama. Menghitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, ini gampang ya. Pokoknya kalau di sini 10 pangkat berapa ya berarti nilainya ini gitu ya. Nah, ini ya. Sekarang kegiatan kita adalah diskusi. Nah, ini soal-soal diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Karena di sini jumlahnya siswanya ada 4, ada 6, maka kita berdiskusi dengan 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada 2 orang. Untuk kelompok 1, ada Mas Rosikin sama Mas Yoga. Kemudian kelompok 2, Mas Bagas dan Abdul. Kemudian kelompok 3, Winola dan Haikal. Pas ya jumlahnya ya. Mas Yoga, Mas Rosikin, semuanya bisa menampakkan kameranya. Nah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing ke grup WA grup. Nanti Ibu akan mengecek keaktifan kalian di WA grup. Saya share ya LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan yang kelompok 1, kalian mengerjakan soal nomor 1, yang kelompok 2 kalian mengerjakan soal nomor 2, kelompok 3 begitu seterusnya nomor 3. Lah, nanti untuk kegiatan presentasi, di sini ada yang memakai laptop? Ada, Bu. Mas Bagas? Iya, Bu. Oh iya, Mas Bagas menggunakan laptop ya. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan dengan menggunakan laptop share screen. Nanti kalau yang tidak menggunakan laptop, nanti bisa Ibu bantu. Kalian bisa mengerjakan di kertas terlebih dahulu dengan cara berdiskusi, kemudian nanti bisa difotokan, kemudian di-share di grup. Nanti Ibu bantu share screen. Nanti silakan ketika presentasi bisa siapa yang akan mempresentasikan perwakilan kelompoknya. Gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yuk, silakan bisa mulai berdiskusi di WA grup yang sudah kalian buat. Ibu akan share screen WA grupnya di sini. Yuk, yang aktif ya, karena Ibu akan menilai keaktifan kalian di WA grup. Silakan mulai dari bertanya atau mulai memberikan solusi gitu ya. Ya, silakan. Ini ada kelompok 3, kelompok 1. Ini ya, sudah Ibu kirimkan ya. Ya, kelompok 2 silakan. Sudah mulai, ada yang mulai bertanya, silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Ada Mas Bagas. Ini kelompok 3 silakan mulai bertanya. Itu tadi LKPD sudah Ibu bagikan tadi ya. Seputar soal soal yang tadi Ibu bagikan. Waktu yang saya sediakan karena soalnya hanya 1, jadi cukup satu soal cukup maksimal 10 menit ya. Maksimal 10 menit. Tapi kalau misalnya sudah, ya berarti tidak masalah. Mas Bagas menghitung. Mas Bagas pertanyaannya yang apa? Saya tampilkan lagi ya rumusnya ya.
Mas Winola sudah? Kelompok 3 sudah. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 Mas Bagas sudah. Mas Bagas. Udah, Bu. Kalau sudah, karena waktunya sudah habis, juga ini sudah lebih ya. Silakan bisa dipresentasikan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 Mas Rosikin dan Mas Yoga bisa mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan? Oh iya, bisa saya bantu kirimkan jawabannya di WA grup Mas. Sudah, Bu. Mas Rosikin. Oke, ya. Sebentar, saya lihat, saya perbesar. Nah, ini ya. Saya share screen dulu, sebentar. Nanti bisa dibacakan hasil dari diskusi kalian ya. Ini ya. Monggo silakan Mas Rosikin, bisa dimulai. Yang keras ya Nang, suaranya ya Nang. Nomor 1. Disajikan data suatu asam lemah dengan derajat ionisasi Ka sama dengan 0,1 dan pH sama dengan 4. Maka konsentrasi besarnya adalah M. Diketahui Ka sama dengan 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1, pH sama dengan 4. Ditanya konsentrasi larutan M sama dengan tanda tanya. Jawab pH sama dengan 4, pH rumusnya min log 10 pangkat min 4. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 4. Rumus konsentrasi H+ asam lemah adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. 10 pangkat min 4 sama dengan akar 10 pangkat min 1 kali Ma. 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 1 kali Ma. Ma sama dengan 10 pangkat min 8 kali 10 min 1 sama dengan 10 pangkat min 7. Maka konsentrasi larutan adalah 10 pangkat min 7 M. Sekian dari kelompok 1. Nah, bagaimana, ada komentar dari kelompok 1? Silakan, ada yang mau menambahkan. Atau mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok lain, misalnya kelompok 2 atau kelompok 3. Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham bisa dilanjutkan presentasi berikutnya. Ya, yuk kelompok 2, silakan bisa mulai mempresentasikan. Mas Bagas ya? Ya, Mas Bagas menggunakan laptop ya? Berarti bisa share screen ya. Silakan Mas Bagas. Berarti tadi Mas Bagas beserta teman mengerjakannya di LKPD-nya langsung ya? Iya, Bu. Ya, silakan Mas Bagas. Share screen. Bisa ya caranya ya? Bisa, Bu. Ya, sip. Sudah kelihatan, Bu. Ya, lagi proses.
Silakan Mas Bagas bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya beserta teman. Diketahui data tetapan ionisasi untuk asam lemah HCN adalah 9 kali 10 pangkat min 9. Jika larutan HCN mempunyai konsentrasi 0,1, maka pH larutan tersebut adalah. Jawab. Diketahui Ka sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9, Ma sama dengan 0,1 molar sama dengan 10 pangkat min 1. Ditanya pH-nya berapa? Jawab, mencari konsentrasi H plus dan HCN terlebih dahulu, yaitu konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali Ma sama dengan akar 9 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 molar. Diturunkan ke bawah. Diturunkan ke bawah coba. Nah, ya. pH sama dengan min log pH sama dengan konsentrasi H plus sama dengan log min log 3 kali 10 pangkat min 5 min log 3. ya. Kalau untuk cara cepatnya gitu ya, 5 min log 3. Tapi kalau misalnya kita mau menghitung totalnya, log 3 itu kisaran 0,477. Jadi kalau misalnya dikurangi 5 min 0,477 itu sama dengan 4,5-an lah sekitarnya itu ya. Karena HCN sifatnya asam lemah. Nah, kira-kira dari kelompoknya Mas Bagas sendiri, dari situ ada nggak sih perhitungan yang menurut kalian sulit? Sulit menghitungnya. Menghitungnya, iya, karena Sulit, Bu. iya, betul sekali ya. Nggak apa-apa ya, kita namanya saja latihan, latihan mengerjakan. Yang penting ada usaha, gitu ya. Kemudian yang kelompok 3, silakan Mas Winola. Mas Winola menggunakan HP ini berarti ya? Iya, Bu. Ya, kalau menggunakan HP silakan di-share ke jawabannya di kelompok 3. Nanti Ibu bantu share screen. Silakan Mas Winola bisa kirim jawabannya di kelompok 3. Ya, bisa. Oke. Sebentar. Nah, ini ya. Sudah kelihatan Mas Winola? Udah, Bu. Nah, teman-temannya juga yang lain biar bisa lihat. Nah, silakan Mas Winola mempresentasikan hasil pekerjaan bersama teman satu kelompoknya. Sajikan data HCl 0,1 m, NaOH 0,1 m, H2SO4 0,1 m, Ca dalam kurung OH tutup kurung 2 0,1 m. Urutan derajat keasaman atau pH dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah nomor 1 HCl 0,1 m, pH-nya 1. 2 NaOH 0,1 m, pH-nya 13. 3 H2SO4 0,1 m, pH-nya 1 min log 2. 4 CaOH2 0,1 m, pH-nya 13 plus log 2. Urutannya dari H2SO4, terus HCl, terus NaOH, terus CaOH2, Bu. Ya. Ya. Kalian harus bisa membedakan ya antara kurung konsentrasi dengan kurung yang biasa. Kalau kurung konsentrasi itu bentuknya siku ya. Jadi contohnya ini ya. Nih.
Nah, ini kayak H plus, OH min, itu harus menggunakan kurung siku. Tidak apa-apa di awal. Untuk selanjutnya nanti untuk mengerjakan tugas LKPD harus diperhatikan. Begitu ya. Dari kelompok 2 dan kelompok 1 mungkin ada yang mau menanyakan hasil diskusi dari kelompok 3 dan kelompok 1. Silakan bertanya. Barangkali nanti ada teman kalian yang bisa menjawab atau mungkin tidak ada yang bisa menjawab, bisa Ibu bantu menjawab. Monggo silakan, ada yang mau bertanya. Tidak masalah, ditanyakan saja. Gimana Mas Rosikin? Paham, Bu. Oh, paham, oke. Kalau Mas Abdul nih, Mas Abdul, kameranya bisa di-on kan? Tidak ada pertanyaan, Bu. Gimana? Nah, sudah paham? Sudah paham ya? Ya, nanti biasanya timbul pertanyaan ketika mengerjakan soal secara individu biasanya. Oke. Ada yang perlu kalian tekankan, jangan lupa ketika kalian mengerjakan soal pastikan itu asamnya asam kuat atau asam lemah. Dan pastikan kalau misalnya basa, itu basanya kuat atau basa lemah. Karena rumus mencari konsentrasinya berbeda gitu ya. Nah, tadi untuk soal nomor 1 contohnya. Soal nomor 1 tadi miliknya Mas. Coba kita cek. Mas Rosikin, iya, contohnya Mas Rosikin. Sebentar ya, saya share screen. Contohnya untuk Mas Rosikin di kelompok 1 ini ya. Nah, di kelompok 1. Nah, ini adalah asam lemah. Nah, berarti kalau asam lemah jangan lupa mencari konsentrasi, berarti rumusnya konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali M. Nah, ini belum ditulis, nanti bisa ditambahkan ya Mas Rosikin ya. Oke, yuk. Sekarang kita, karena presentasi sudah selesai, kira-kira bagaimana nih pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini? Membuat kalian kesulitan atau mudah mengerjakan soal? Silakan siapa yang mau berkomentar. Sulit, Bu. Agak sulit, iya, karena perhitungan ya. Sebelumnya Ibu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kalian karena sudah bisa mengerjakan soal. Walaupun mungkin ada yang kurang, silakan beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, hebat. Sukses selalu buat kalian. Agak sulit ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti semakin kalian berlatih mengerjakan soal, semakin mudah kalian mengerjakan soal berikutnya karena terlatih gitu ya. Monggo silakan, siapa yang mau memberikan masukan? Mengadakan kuis, Bu. Kuis. Oh iya, siap-siap kuis. Terus apalagi mungkin? Makasih Mas Yoga. Yang lainnya? Biasanya Mas Winola ini biasanya. Mungkin bisa melakukan praktikum kimia lagi, Bu. Oke, ya boleh. Praktikum kimia lagi boleh. Ya, kita sesuaikan dengan materi pembelajaran yang kita bahas ya. Oke. Nah, yuk. Kira-kira sebelum kita melakukan evaluasi, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil di pembelajaran pagi hari ini? Yuk, silakan siapa yang mungkin mau memberikan atau menyampaikan kesimpulan yang bisa. Ya, silakan. Saya, Bu. Oke, Mas Rosikin silakan. Untuk mengetahui pH suatu larutan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara. Pertama, indikator universal. Indikator universal. Yang kedua, pH meter. Ya. Ketiga, rumus pH dengan menghitung konsentrasi H plus dan OH min terlebih dahulu. Sekian. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Mas Rosikin, beri tepuk tangan sudah bisa memberikan kesimpulan. Untuk kesimpulan ya,
Nih, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, nah, bisa dibaca ya? Betul sekali Mas Rozikin. Derajat keasaman suatu larutan itu dapat ditentukan dengan menggunakan yang pertama indikator universal. Kalian sudah melihat tadi ya, ada percobaan sederhana. Kemudian yang kedua menggunakan pH meter. Bisa tadi contohnya pH digital. Kemudian yang ketiga menggunakan rumus pH. Menggunakan rumus pH yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah konsentrasi dari larutan. Kemudian pastikan itu asamnya kuat atau lemah, basanya kuat atau lemah. Nah, itu rumus-rumusnya di sini disajikan, perlu kalian menghafalnya. Kemudian rumus mencari pH untuk asam baik asam kuat maupun asam lemah yaitu sama ya, pH-nya min log H+. Konsentrasi H+, sedangkan yang rumus POH juga sama untuk asam kuat dan basa lemah, yaitu min log OH, konsentrasi OH min. Nah, dengan total pH dan POH sama dengan 14, jadi kalau kita menghitung pH dari POH itu 14 min POH, gitu ya. Ya. Oke. Sekarang apa sih setelah kesimpulan? Nah, kesimpulan tadi setelah kalian menghitung ya atau mengerjakan soal-soal, pastinya nanti kalian bisa berlatih kembali agar kalian bisa menghitung dengan mudah, gitu ya. Tadi yang nomor 1 untuk menghitung pH CN sudah ketemu ya, tadi 5 min 0,477 atau 5 min log 3 itu hasilnya 4,5. Kemudian yang nomor itu tadi nomor 2, sedangkan nomor 1 tadi menghitung konsentrasi larutan asam lemah, dan yang ketiga mengurutkan derajat pH dari asam dan basa yang diketahui. Nah, alhamdulillah untuk evaluasi kita sekarang. Untuk evaluasi silakan nanti kalian bisa membuka quizzes.com ya. Semuanya nanti buka quizzes.com ya. Quizzes.com, kemudian nanti saya akan share kodenya. Yuk, silakan semuanya langsung masuk ke quizzes.com. Yuk, buka. Silakan dipegang HP-nya quizzes.com. Saya share screen sekalian ya biar bisa dipantau. Nah, ya. Sudah masuk semuanya? Nah, kodenya 335675. Mas Abdul bisa mengikuti? Mas Abdul? Buka di web ya, quizzes.com. Silakan enter kode yang ada di pojok kanan itu. Kodenya 335675. Yuk, silakan. Jangan lupa tulis nama kalian masing-masing. Yuk. Ya, masuk. Ya, alhamdulillah masuk semuanya. Yuk, silakan. Bisa saya mulai ya? Sudah siap? Soalnya ada 5 soal. Masing-masing soal maksimal 2 menit. Ya. Yuk, mulai. Mas Rozikin sudah mengerjakan soal nomor 1. Gampang ya? Ya, lanjut. Yuk, yang lain. Ya.
Ya, sementara masih dipimpin Mas Rosikin. Nggak apa-apa. Lanjut. Loh, Rosikin kok 0 lagi? Oh, Rosikin masuk 2. Tiga, 675. Vinola udah selesai. Udah, Bu. Ya, yang lain. Oh, ini siapa? Mas Yoga? Ya, nggak apa-apa. Terkendala sinyal ya? Oh, Mas Rosikin menggunakan 2 akun ya? Menggunakan 2 nama. Rosikin ada 2 di sini. Oke.
Atau habis ya? Yuk, yoga. Oke, selesai. Nah, ya. Ya, yang juara siapa ini? Nah, Winola. Dari kemarin Mas Winola terus ya? Oke ya. Mas Winola nomor 1, kemudian Mas Rosikin, dan yang ketiga siapa tadi? Rido Bagas. Oke, beri tepuk tangan. Nah, untuk hadiah. Nah, hadiahnya kira-kira Mas Winola minta apa nih? Sudah 3 kali juara dari pembelajaran 1, pembelajaran 2, sampai pembelajaran ketiga. Nah, oke. Untuk berikutnya, jangan lupa kalian masih memiliki tugas individu yang harus, oh iya boleh. Ya, kuota lagi ya, kuota. Untuk tugas berikutnya, kalian mengerjakan tugas individu yang ada di LKPD dan menyelesaikan tugas yang tadi di LKPD. Kan tadi kelompoknya masing-masing mengerjakan 1 ya, berarti nanti diselesaikan. Silakan kalian sama-sama bekerja kelompok. Untuk pertemuan minggu depan, silakan nanti bisa dikumpulkan LKPD-nya, dan jangan lupa pelajari materi berikutnya, yaitu materi berikutnya untuk bab selanjutnya yaitu redok. Nah, silakan sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin doa dengan membaca Al-Fatihah secara sir, gitu ya. Silakan Mas Rosikin bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat